Hai semua, nama saya Winnie, saya mahasiswa dari BINUS Online. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Nurul Hazira Putri. Dia adalah seorang guru TK yang ada di sekolah Milky Way Modern Montessori. Halo Putri, halo. Perkenalkan, nama saya Nurul Hazira Putri, biasa dipanggil Putri. Saya merupakan guru TK di sekolah Milky Way Modern Montessori. Dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai kualitas pendidikan. Di sini saya akan membahas berbagai aspek dari metode pengajaran, dari gimana menurut Miss Putri dari yang berlatar belakang pendidikan, gimana sih pendidikan itu, seperti pandangannya seperti apa mengenai pendidikan. Saya hari ini akan bertanya banyak dengan Miss Putri. Motivasi apa sih yang membuat Miss Putri ini memilih menjadi guru TK? Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu latar belakang saya sebelum menjadi guru TK. Sebelumnya itu saya guru les private sebelum menjadi guru TK. Dan kemudian saya tertarik untuk menjadi guru TK di salah satu sekolah Milky Way Modern Montessori. Seperti itu. Kemudian motivasi apa sih yang membuat ibu mau menjadi guru TK gitu? Kalau untuk motivasi, menurut saya tuh udah pasti jawaban guru-guru TK pada umumnya pasti untuk melihat perkembangan anak. Karena seperti yang kita ketahui kalau perkembangan untuk usia anak-anak itu lebih kelihatan dibanding orang dewasa. Gitu. Jadi saya tertarik untuk menjadi guru TK, salah satunya itu. Dan sebelumnya kan ibu ada kayak notice ternyata ibu itu dulu sebagai guru les private. Menurut ibu apa sih bedanya sekarang setelah ibu menjadi guru TK sama sebelumnya ibu jadi guru private, itu apa sih bedanya? Kalau sebelumnya kan saya les private itu untuk anak usia di kelas 1 sampai di kelas 4. Itu kan berbeda dengan anak TK, walaupun sama-sama masih kecil ya, tetap aja ada perbedaannya. Salah satunya kalau untuk anak kelas 1 itu sampai di kelas 4 mereka masih mau untuk mengikuti arahan dari gurunya. Sedangkan untuk anak TK tuh mereka masih punya dunianya sendiri. Jadi ada tantangan tersendiri seperti menghadapi anak-anak yang aktif, yang masih masih mau mengikuti kemauannya sendiri. Jadi itu tantangannya sih. Selanjutnya menurut ibu penting gak sih TK ini kayak semua anak-anak di Indonesia ini TK dulu gitu baru masuk ke jenjang berikutnya? Karena kan seperti yang kita tahu sekarang tuh nggak semua, apalagi orang-orang yang ada di kampung itu nggak semua anaknya tuh TK dulu gitu loh baru ke jenjang SD gitu. Menurut ibu jadi TK itu penting apa enggak? Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting karena TK itu kan bukan untuk yang belajar terus-terusan. Jadi umumnya itu anak sekolah TK lebih ke untuk sosialisasi anak nanti, karena mereka kan bakal sekolah SD. Jadi ketika mereka sekolah SD mereka sudah tidak kaget nih dengan dunia pendidikan seperti apa. Jadi pendidikan TK itu sangat penting bagi anak-anak usia dini karena membantu mereka membangun dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas dan kepercayaan diri mereka. Jadi bukan hanya untuk belajar tapi lebih ke sosialisasi mereka nanti ke teman-teman mereka gimana gitu. Menurut Miss Putri kayak membuat anak yang nggak melewati masa tingkatan TK dan TK itu bedanya gimana sih? Maksudnya kayak perbedaan yang menurut Miss Putri ini sangat terlihat gitu loh. Kalau gini deh, kita nggak usah ngomongin soal aspek kognitif ya, seperti kayak kemampuan berhitung atau kemampuan membaca atau kemampuan menulis, karena pasti tiap anak ada kelebihan dan kekurangan di bagian tersebut. Kita berbicara soal aspek emosional nih, karena pasti berbeda anak yang TK dengan tidak. Karena kan kalau anak yang TK ini mereka bersosialisasi dengan teman, pasti itu berpengaruh tuh di emosional mereka, seperti kayak kemampuan mereka berbagi sesama teman kan, kayak
nanti kelompok. Nah itu kan masuk di aspek emosional. Selanjutnya ada di kemampuan mengelola emosi. Misalnya anak TK pasti nih ada kelahi-kelahi atau berantem sama temennya. Nah itu kan pasti guru menegur ya. Ya jadi kan yang tadinya mereka emosi dengan ditegurnya guru kan mereka pasti bisa menstabilkan emosi. Kayak yang tadinya tuh mereka tahunya itu tindakan yang biasa aja, tapi setelah ditegur guru kan pasti mereka tahu oh itu tindakan yang tidak baik. Nah itu secara umumnya kayak perbedaan yang TK dengan tidak secara sosial ya, dan karakternya. Ya. Oke. Seperti yang saya tahu kan Miss Putri ini udah S1, kemudian Miss Putri punya pengalaman sebagai tutor private, les private, terus Miss Putri juga sekarang jadi guru TK. Menurut Miss Putri penting gak sih pendidikan itu? Seperti yang kita ketahui ya, kalau pendidikan itu kan pasti sangat penting. Kalau untuk belajar tuh kita bisa di mana aja. Jadi tuh belajar tuh nggak melulu tentang kayak kita harus pintar di bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Jadi tuh pendidikan itu kan kayak artinya tuh luas. Kayak kita di situ bisa belajar attitude, tentang karakter. Nah, jadi tuh pendidikan tuh sangat penting untuk membentuk attitude kita, karakter, melalui pengalaman belajar yang terstruktur dan terarah. Jadi pendidikan itu dapat membantu individu mengembangkan kemampuan kayak kemampuan tadi tuh kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta membantu anak-anak tuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Karena pendidikan itu kan tidak tentang yang umum ya, tentang agama itu pun juga termasuk. Nah jadi itu pendidikan tuh ya artinya tuh luas lah. Jadi pendidikan tuh sangat penting. Kalau misalnya menurut ibu kan udah melalui banyak hal, maksudnya kayak pendidikan dari SD, SMP, SMA, terus kuliah, habis itu sekarang jadi guru gitu. Menurut ibu sesuai dengan pengalaman ibu, pendidikan itu yang ibu rasakan itu apa aja sih, maksudnya yang ibu lalui, pendidikan itu sepenting apa di hidup ibu? Kalau menurut saya pendidikan itu udah jelas pasti sangat penting ya, karena pendidikan itu kayak fondasi untuk kita di perkembangan untuk diri sendiri maupun di masyarakat. Jadi itu ibaratnya tuh kita selain berguna untuk diri sendiri, udah pasti kita bakal berguna di masyarakat. Nah untuk kayak alasan pendidikan sangat penting juga karena sebagai ini sih mengembangkan kemampuan kita. Pasti kan tadi yang tadinya kita nggak bisa A, kita jadi bisa A gitu. Terus meningkatkan kesadaran, maksudnya itu pendidikan meningkatkan kesadaran individu tentang diri sendiri, lingkungan, dengan masyarakat. Maksudnya seperti ya kita care tuh nggak hanya ke diri kita, cuman harus ke masyarakat atau lingkungan. Ya kita berperan penting lah karena kita sebagai orang yang berpendidikan gitu. Lalu dengan pendidikan itu membantu kita membentuk karakter. Seperti kita pasti akan menjadi anak yang lebih baik dengan pendidikan, karena kan kita terus belajar nih, berbenah diri ya. Udah pasti sih kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dari diri kita, udah pasti karakter kita akan menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir pendidikan itu adalah investasi di masa depan. Nah, ini tuh seperti yang tadi dibilang, apa sih untuk orang tua yang muda, namanya pendidikan itu tidak esensial. Walaupun kedepannya kita bakal menjadi ibu rumah tangga, tapi pasti kan kita misalnya kita punya anak, itu bakal kita turunkan ke anak. Jadi walaupun kita tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan kita mau, setidaknya kita tuh menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas untuk anak. Jadi tidak ada yang sia-sia. Menurut Miss Putri, pendidikan berkualitas itu pendidikan seperti apa sih menurut Miss Putri? Singkat aja ya, menurut saya itu pendidikan yang berkualitas itu harus memiliki karakteristik yang baik, seperti berbasis pada kurikulum yang relevan. Lagi karena kan pendidikan kita ini kan sesuai dengan kurikulum yang diatur oleh pemerintah. Udah pastinya bakal mengembangkan kualitas pendidikan anak-anak, terus menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan mengembangkan kemampuan yang berpikir kritis.
hari ini. Terima kasih ya Miss Putri udah meluangkan Sama-sama, waktunya Mimi. untuk